Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Yang lagi dalam kesulitan, aku doakan semoga Allah beri kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi ini aku ingin berbagi cerita lagi ya bunda, ya teman-temanku semua. Nah, ini adalah pohon seperti pohon jahe, tapi ini bukan jahe ya teman-teman. Ini kalau kita orang kampung sini menyebutnya apa ya? Kunyit bengle atau apa ya? Aku pun kurang paham. Tapi yang jelas ini dipakai untuk biasanya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan untuk membuat apa namanya? Seperti olesan atau pupuhan untuk di kepala si bayi yang masih ubun-ubunnya masih lembut itu ya bun. Nah ini dianya, mungkin ini ya bunda. Aku kurang tahu, tapi dari aromanya sepertinya iya. Ini aku kira jahe bun, karena dia itu daunnya sama persis, nggak ada bedanya. Aku tahu setelah aku bongkar ini, ternyata dia warnanya kuning gitu kan. Kalau jahe kan putih. Jadi ini bukan jahe. Tapi nggak apa-apa, ini aku budidayakan aja karena ini termasuk agak susah nyarinya ya bunda. Jadi siapa tahu ada di lingkungan aku yang baru melahirkan, atau nanti juga aku mungkin bisa melahirkan lagi ya. Bisa dipakai. Nah, seperti biasa sebelum menanam kita siapkan dulu media tanamnya. Itu tanah udah aku campur dengan pupuk kandang ya bunda, ya teman-temanku semuanya. Jadi ini umbi dari kunyit benglenya ini udah aku potong-potong berdasarkan tunasnya. Ini akarnya sedikit berbeda dengan akar jahe ya bunda. Jadi ini lebih panjang dan lebih besar-besar akarnya. Kalau jahe semalam dia akarnya nggak seperti ini. Nah ini seperti kunyit memang dia ya, tapi daunnya itu seperti jahe gitu kan. Bingung kan kalau lihat dari daunnya itu pohon jahe gitu kan, tapi lihat dari dalamnya ternyata dia seperti kunyit gitu. Aromanya itu yang bisa kita ketahui bahwa itu bukan jahe. Kalau dari daunnya pasti bunda teman-teman semua mengira itu pohon jahe ya. Sama seperti aku tadi di awal, aku kira memang jahe juga gitu, ternyata itu bukan. Nah, jadi ini sembari aku tanam di dalam polybag, aku mengucapin terima kasih banyak kepada bunda-bunda semua, teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya bunda atas kebaikan bunda-bunda semua sudah setia menonton video aku yang sederhana ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bunda, buat bunda-bunda semua, teman-temanku semua yang baru saja berkunjung. Semoga dengan dukungan kalian semua channel aku ini dapat berkembang, amin. Nah ini dia benglenya juga ya. Jadi kalau di kita orang Jawa ini dipakai untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, itu dipakai untuk kepala bayi ya, ubun-ubunnya yang masih lembut gitu kan. Jadi setelah mandi diletakin di atas bayi itu, tapi terlebih dahulu itu kita dikunyah dulu, dilumatkan dulu ya. Jadi nah ini di dalam pohon apa tadi itu aku nemuin juga ya bunda, dia sebangsa kunyit gitu kan, daunnya seperti kunyit. Kemungkinan itu apa namanya, temulawak ya bunda. Ini dia. Ternyata itu udah tua. Nah kita lanjut ya, tanam lagi benglenya. Ini dia. Aku kurang tahu pasti ya bunda, ini namanya bengle atau jelingo ya, karena kalau biasanya yang aku tahu kalau ibu-ibu baru melahirkan itu dua ini wajib punya gitu kan, di empon-emponnya gitu kan kalau orang Jawa. Tapi ya kalau suku yang lainnya aku kurang paham. Bisa dong teman-teman semua, bunda-bunda semua yang lebih paham kasih komentar kasih pendapatnya gitu ya di kolom komentar. Jadi biar aku lebih ngerti ini namanya jelingo atau bengle gitu ya. Kalau
kalau aku ngatainnya ini bengle ya, kunyit bengle, karena dia seperti kunyit. Jadi kalau namanya jelingonya itu dia seperti pandan tapi lebih panjang-panjang daunnya, dan itu ditanamnya nggak di tanah seperti ini, dia kurang subur kalau begini nanamnya. Dia keseringan ditanam di aliran air gitu ya, seperti di di belakang rumah gitu yang terkena aliran bekas kamar mandi gitu kan. Aku sering lihat seperti itu, ditanam di tempat yang seperti itu karena dia butuh air sangat banyak tanaman itu. Jadi ini aku tanam, ini besar ya bunda, ini umbinya besar, nggak aku potong, biar aja dia besar seperti ini biar nanti tunasnya banyak. Aku bingung mau motongnya, nggak terlalu terlihat soalnya tunasnya. Di akarnya itu panjang ya bunda, ini udah dijamin pasti hidup dianya karena akarnya itu memang tidak terpotong. Nah ini dianya. Ada nggak bunda-bunda di sini yang pernah gunain tanaman ini, umbi ini namanya bengle ya, kunyit bengle? Pernah nggak bunda-bunda semua gunain? Kalau aku jujur sering ya bunda, sering, maksud aku bukan sering ya, maksudnya udah 2 kali ya gunain, karena aku itu udah melahirkan 2 kali, jadi ini aku selalu gunain karena suami kan orang Jawa, mertua juga Jawa, mama aku sendiri juga Jawa, jadi kami memang pakai ini biasanya itu dicuci bersih lalu dipotong kecil bersamaan dengan jelingonya tadi, tapi aku nggak ada tanamannya ya bunda. Jadi itu digigit, dikunyah sampai lembut, baru diletakin di kepala atau di ubun-ubun, tepatnya ya di ubun-ubun bayi yang baru lahir. Biasanya itu digunain sampai dia umur 3 bulan, sampai dia ubun-ubunnya itu tidak terlalu berdenyut-denyut ya bun. Itu katanya sih biar bisa untuk cepat mengeras gitu ya, atau bisa juga untuk menandai bahwasanya itu bayi baru lahir, jadi yang dekat-dekat dengan bayi itu supaya hati-hati gitu ya, apalagi anak kecil yang sembarangan gitu kan, kadang ada nampak bayi langsung kita nggak tahu entah mau diapain sama dia kan. Jadi kalau ada itu mungkin sedikit takut. Biasanya kalau ada anak bayi yang pakai seperti itu pasti dikatain ada tainya gitu kan. Jadi itu dianya. Itu juga tidak disukai oleh makhluk halus katanya. Jadi bayi yang dipakein itu terhindar dari gangguan makhluk halus seperti itu. Tapi itu mitos ya mungkin. Tapi ya itulah namanya tradisi, kita nggak bisa menyalahkan ya bunda, karena nenek moyang kita, ibu kita, orang tua kita seperti itu. Tapi karena ini dari bahan alam, tidak ada yang membahayakan, aku sih ikut-ikut aja karena itu bagus ya untuk melindungi ubun-ubun bayi. Nah ini aku lanjut mengambil air untuk menyiram tanaman bengle aku tadi, disiram-siram supaya dianya dingin ya. Jadi dia itu supaya beradaptasinya cepat dengan tanah yang baru seperti itu. Dan nanti tanamannya akan jadi subur. Nah, ini dia ya. Kita siram secukupnya aja ya bunda. Jangan terlalu banyak airnya, tapi jangan juga terlalu sedikit. Kira-kira 2 atau 3 cangkir ya. Nah semua aku siram yang bengle yang baru aku tanam tadi. Nah sudah disiram kelihatan ya bunda umbinya. Tadinya kan hitam karena dia itu tertutup tanah ya, tidak aku bersihkan. Jadi ini sudah terlihat umbinya setelah disiram. Ini terlihat ya bunda, kuning warnanya. Nah itu bukan jahe bunda, daunnya seperti jahe ini ya. Tapi ini bukan jahe, ini namanya kunyit bengle. Jadi kalau bunda-bunda di sini ada yang tahu tanaman ini, bisa ya kasih tahu aku. Kita berbagi informasi bahwasannya ini kegunaannya untuk apa aja gitu ya. Nah ini sudah selesai.
Tuh jahenya ada 11 pot, ini benglenya ada 6 atau 7 pot ya. Aku juga menanam kencur ya bunda, tuh tanaman kencur aku. Nah, tadi di dalam bengle tadi ada nyempil dia tanaman seperti ini. Dia umbinya bulat-bulat. Seperti ini sudah tua sekali ya, bunda. Daunnya seperti kunyit gitu. Jadi, tapi aku cium aromanya tidak aroma kunyit. Aku rasa ini temulawak ya, bunda. Mungkin ini temulawak ini. Karena kalau kunyit nggak seperti ini dia. Lagi pula pun kuningnya itu, kalau kunyit kan kuningnya kuning apa? Kalau kita potong gitu kan dia ada mengandung airnya agak banyak gitu ya. Ini tidak, dia terlalu keras gitu. Jadi ini aku pikir temulawak mungkin ya. Tapi ya udah aku tanam aja. Ini bulat-bulat seperti ini. Yang penting aku tanam aja, nggak aku buang. Karena itu pasti nanti bermanfaat ya. Memang dulu aku ada tanaman temulawak tapi udah banyak yang mati. Mungkin ini sisa-sisanya. Jadi nyampur ke dalam pot bengle itu tadi. Tetap aku tanam juga dia, aku gabungin aja jadi satu pot supaya nggak bingung nanti waktu dia udah tumbuh, aku nggak bingung ini namanya tanaman apa ya. Aku rasa ini memang temulawak ya bunda, bukan kunyit. Kalau kunyit aku udah paham dia nggak seperti ini dia, karena biasa kan aku pakai untuk tambahan bumbu masakan di dapur, jadi aku udah tahu yang kunyit yang mana. Jadi udah emak-emak itu udah pasti tahu ya bunda, bisa bedain kunyit yang jahe. Kalau dulu waktu masih belum menikah pasti bingung kita, aku aja gitu kan bun, yang mana kunyit yang mana jahe gitu ya. Tapi sekarang aku sudah tahu. Alhamdulillah sudah tambah ilmu ya, setelah menikah jadi ilmu kita itu bertambah ternyata. Nah, inilah tanaman aku pagi ini. Senang deh lihatnya, mata jadi seger gitu kan. Aku ucapin terima kasih banyak bunda sudah mengikuti video aku sampai detik ini. Jangan lupa berkunjung kembali dan nantikan video-video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.